Shalom Bapak Ibu, selamat pagi buat kita semua. Puji syukur kepada Tuhan kembali kita bisa bertemu melalui video hari ini. Dan sebentar kita akan mulai kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan pujian, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Bapak, dengan segala keadaan yang kami alami sampai hari ini, kami masih bisa beribadah, semuanya karena anugerah Tuhan. Dan kembali sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya berikan kami kebenaran yang baru, berikan kami kekuatan yang baru menghadapi situasi sulit hari ini. Terima kasih Bapak. Kami akan mulai memberikan firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Puji syukur buat Tuhan, hari ini kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sudah di minggu yang ketiga kita belum bisa beribadah bersama-sama, dan kiranya media ini tetap bisa menjadi berkat untuk kita semua, ya, berkat untuk kita semua. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini bertema bertahan di dalam penderitaan. Bertahan di dalam penderitaan. Bicara penderitaan Bapak Ibu Saudaraku, tentu kata ini tidak disukai oleh semua orang, banyak orang. Tidak ada orang yang mau menderita. Kalau bisa kita ngobrol yang lain, berbicara soal yang lain dibanding kita bicara soal penderitaan. Kenapa? Ya karena bicara penderitaan pasti tidak enak. Pasti ada rasa sedih, ada rasa duka, ada rasa luka di dalam penderitaan itu. Tapi hari ini tema kita adalah bertahan di dalam penderitaan. Kenapa seolah-olah hari ini kita menderita, Pak? Saya tidak usah jawab Bapak Ibu. Faktanya hidup kita sulit hari ini. Ya,
selesai minggu yang lalu saya menjelaskan bagaimana dunia sudah tidak indah lagi, kekuatan mamon sudah tidak ada. Dan hari ini kita masih menghadapi situasi sulit. Kita masih tidak bisa berpikir apa yang akan terjadi di depan, Bapak Ibu. Kalau saya pakai bahasa anak muda, kita galau. Tapi justru juga minggu lalu saya katakan kita bersyukur dengan keadaan hari ini. Justru adanya penderitaan, Bapak Ibu Saudaraku, yang mau tidak mau kita akan mencari Tuhan. Dengan kita mengalami penderitaan, justru biasanya ini memacu kita hidup benar. Dengan adanya penderitaan, kita disadarkan bahwa memang kita itu salah. Yang kedua, bisa jadi kita salah. Yang kedua, Tuhan juga bisa menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan berkat-Nya di dalam penderitaan itu, menunjukkan didikannya di dalam penderitaan. Oleh karena itu hari ini kita belajar, kita harus bertahan di dalam penderitaan. Berbicara kekristenan, Bapak Ibu, yang namanya Kristen itu hari ini semua terbantahkan dengan kata yang Kristen itu indah dalam tanda kutip ya. Ikut Tuhan itu diberkati, ikut Tuhan itu mukjizat ada, ikut Tuhan itu jalan enak. Hari ini semua terbantahkan. Beberapa minggu terakhir saya hampir tidak mendengar khotbah mengenai mukjizat, mengenai kuasa Tuhan yang dahsyat menghadapi corona. Kalau orang yang tidak sadar, dia mungkin berpikir begini. Kalau pemahamannya salah maksud saya, wah jangan-jangan Tuhan yang kita sembah itu salah. Padahal tidak, Bapak. Hari ini justru dengan keadaan begini, saya bisa juga saya katakan saya bersyukur. Ternyata kekristenan yang benar itu muncul. Kita diuji dengan keadaan hari ini, Bapak Ibu, dan memang harusnya Kristen itu begitu. Kekristenan yang benar itu, Bapak Ibu ya, itu orang-orang yang menderita sampai dia mendapatkan kemuliaan. Kita harus sangkal diri, kita pikul salib, kita harus hidup benar. Kita harus bisa mulai memahami dan merasakan dunia tidak indah lagi. Itu gak mudah. Kalau saya bicara ini di waktu-waktu yang lalu, sedikit orang dengar. Tapi kalau hari ini, lihat kekuatan uang, kekuatan kehormatan, kekuatan pangkat, gak ada artinya dengan corona hari ini. Dan memang inilah dunia. Hal-hal fana tidak bisa menjadi kekuatan kita untuk menghadapi segala sesuatunya. Justru di saat ini, Bapak Ibu, kita harusnya sadar kita perlu Tuhan. Dan ini penting. Makanya konsep kita harus dibenerin dulu, Bapak Ibu. Dari awal dibenerin bahwa kekristenan itu pasti akan mengalami penderitaan. Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, dalam 2 Timotius 4:7 mengatakan begini, aku mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ayat 7 unik, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dalam terjemahan lama dikatakan, aku telah berusaha dengan bersungguh-sungguh di dalam peperangan iman. Namanya perang iman atau kita bertanding, itu adalah sebuah usaha yang berat. Sebuah usaha yang memang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu kalau lihat atlet ya, bertanding, dia mesti berjuang untuk menang. Ya kalau dia nggak menang, bertanding untuk tidak menang buat apa? Dia sungguh-sungguh mencari kemenangan. Ibarat pelari, kepuasan dia adalah ketika dia sampai garis finish. Dan apalagi kalau itu dia juara 1, Bapak Ibu. Wah, itu sebuah apa ya? Kesenangan.
Dan dia kerjakan dengan susah payah, Bapak Ibu Saudara. Paulus pun mengisyaratkan hal yang sama. Aku telah berusaha sungguh-sungguh dalam peperangan iman. Aku telah menyempurnakan usahaku. Ini dalam terjemahan lama ya. Aku telah memeliharakan iman. Tentu iman kepada Kristus yang harus kita usahakan. Minggu lalu saya singgung iman itu bukan jimat, Bapak Ibu. Kalau mau sembuh, beriman. Lalu seolah-olah dengan punya iman kita jadi sembuh. Iman itu ada usahanya. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Menjadi seorang Kristen yang benar, beriman kepada Kristus, Bapak Ibu juga punya usaha. Ada sebuah action yang harus dilakukan, Bapak Ibu Saudara. Makanya menjadi seorang Kristen yang sejati itu hal yang sulit. Paulus di ayat ini menunjukkan sebuah perjuangan yang luar biasa ketika dia mengikut Tuhan. Dia sungguh-sungguh sampai akhir hayatnya. Dia tidak mau merusak imannya, atau saya pakai kata dia tidak mengkhianati imannya. Apa yang Paulus alami, Bapak Ibu Saudara, itu sama dengan orang Kristen yang alami hari ini. Makanya saya agak melihatnya secara tragis. Kalau Kristen hanya diajarkan mukjizat, berkat yang berlimpah, lipat kali ganda. Maaf, hanya bicara soal perpuluhan, persembahan. Wah, hari ini gak ada guna uang itu. Dunia hari ini bergoncang, Bapak Ibu. Ratusan ribu orang udah meninggal. Puluhan ribu, ratusan ribu udah meninggal. Di mana kekuatan uang? Nggak ada. Karena Kristen yang diajarin begitu Kristen yang salah. Tegas saya bicara. Tuhan Yesus tidak ajarkan begitu, Bapak Ibu. Yang Yesus ajarkan ini yang dia alami oleh Paulus, di mana dia berjuang, bertahan dalam penderitaan ketika dia mau memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dunia semakin rusak, betul. Dunia semakin hancur, betul. Situasi tidak semakin baik, betul. Ya kita jangan putus harapan. Inilah penderitaan yang memang harus kita alami. Goncangan-goncangan ini, Bapak Ibu, ini yang harus kita alami, dan disinilah kita harus menemukan ada kebahagiaan sejati di luar dunia ini, yaitu Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita memahami penderitaan, kita harus bertahan di dalam penderitaan itu. Tidak mudah, saya tahu. Saya tulis 3 poin di sini. Yang pertama, bicara penderitaan itu, Bapak Ibu, orang yang menderita, bagaimana supaya dia bisa bertahan di dalam penderitaan? Dia harus menyangkal dirinya. Dia harus menyangkal dirinya. Matius 16:24 bilang, kalau mengikut Tuhan Yesus, kalau mau jadi murid, orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, pikul salibnya. Orang yang bertahan dalam penderitaan ketika mengikut Tuhan Yesus, dia rela menyangkal diri. Itu sudah kunci sebenarnya. Kenapa hari ini orang tidak bisa ikut Tuhan dengan benar? Karena nggak mau menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya, Bapak Ibu, kita melupakan kepentingan kita sendiri dan kita pikirkan kepentingan Tuhan. Jadi hidupku bukannya aku lagi tanpa Kristus. Orang yang menyangkal diri, dia legowo dengan keadaan apapun, dia terima, pasti ada maksud Tuhan. Bukannya dia justru melawan, harusnya kan begini Tuhan. Nah, dia nggak bisa menyangkal diri kalau begitu. Orang menyangkal diri itu pasti orang yang beriman, pasti taat dia. Jadi keadaan apapun, ya, tuang proses hidupnya, dia sadar ini pasti ada maksud Tuhan.
situasi sulit apapun Bapak Ibu Saudaraku, dia akan menyadari nih orang yang menyangkal diri, ini pasti ada maksud Tuhan. Lalu dia harus pikul salib. Apa itu salib? Salib itu beban orang lain, beban yang tidak seharusnya dia pikul, dia tanggung. Seperti Yesus pikul salib, itu bukan salibnya Yesus, itu kita semua ditanggung di kayu salib, dosa kita semua ditanggung di kayu salib. Orang yang menyangkal diri, dia akan memikirkan juga beban untuk orang lain. Hidupnya hanya untuk Tuhan saja dan untuk sesama. Orang-orang begini yang mindsetnya diubah begini, dia akan bisa melewati semua dengan baik. Karena dia tidak punya kepentingan apapun yang terjadi Tuhan, ini milikmu. Semuanya untukmu Tuhan. Segala sesuatunya aku lakukan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Gitu. Kepentingan dia hanya satu, Tuhan. Bagaimana Tuhan disenangkan, bagaimana Tuhan dipermuliakan, itu kepentingannya. Orang-orang begini pasti bisa bertahan dalam penderitaan, karena dia tahu semua penderitaan yang dia alami itu seizin Tuhan. Dia percaya. Yang kedua, bagaimana caranya bertahan dalam penderitaan? Ya harus sabar. Dalam Roma 5 ayat 3-5 dikatakan begini Bapak Ibu. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat ini mengatakan begini, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi mesti sabar Bapak Ibu. Kalau kita mau lihat kemuliaan Tuhan, kita harus rela menderita. Kalau kita mau lihat kemuliaan Tuhan, saya katakan sekali lagi, kita harus rela menderita. Jadi keadaan apapun, mindset kita diubah. Yang pertama, aku mau menyangkal diriku, aku mau pikul salibku Tuhan. Yang kedua, aku harus sabar. Saya percaya Tuhan tidak pernah mencobai melebihi kekuatan kita Bapak Ibu. Setiap orang punya proses masing-masing dalam hidupnya, dan setiap dalam proses itu ya, itu Tuhan yang berperan di sana. Tuhan tidak akan pernah mencobai melebihi kekuatan kita. Makanya tidak ada alasan untuk orang bisa gagal harusnya. Tapi kehendak bebas kita memaksa kita terus berjuang, dan percayalah bahwa Allah itu baik, dan segala sesuatu yang masih dalam tangan Tuhan yang kuat menjaga kita. Sabar. Di tengah situasi sulit hari ini pun kita masih sabar Bapak Ibu. Banyak orang mengatakan hal-hal yang pesimis. Kemarin saya makan di satu tempat Bapak Ibu ya, saya bungkus bawa pulang. Bapak dia bilang, "Ay Pak, sepi. Cak mana Pak Yo ini ke depan, bisa gak kita hidup?" Saya bilang, "Pak, kita syukuri aja." Saya kasih kekuatannya begini, bukan cuma Bapak yang alami, banyak orang juga alami Pak. Dia lihat saya dengan mata berkaca-kaca. Tenang aja Pak, kita bisa makan Pak katanya. Saya percaya pemerintah pasti bantu, pasti pikirkan Pak. Tapi gimana ya Pak? Ya harus jalani Pak. Di sini dia bukan orang Kristen, saya bilang di sini Pak kita belajar lihat apa yang Tuhan mau. Rencana apa yang Tuhan kasih dalam hidup Bapak. Saya bilang begitu. Dia bengong aja, entah dia kerja atau kagak Bapak Ibu. Dia bengong. Saya bilang, ayo Pak semangat, tetap dagang. Nanti jual makan, tetap dagang. Sepi ya wajar. Nanti coba dibantu dengan Gojek, dengan Gosen atau GoFood, dengan GoFood bisa Pak. Nanti dibantu teman-teman. Saya bilang gitu. Mesti sabar Bapak Ibu. Sabar ini penting. Kenapa orang gagal bertahan dalam penderitaan? Dia nggak sabar, maunya cepat-cepat. Di Kristen zaman dulu juga begitu, dikit-dikit
mujizat. Kadang-kadang Tuhan juga kasih mujizat Bapak Ibu. Ini corona begini, mana mujizat Tuhan? Saya bukan menantang Tuhan, tidak. Mungkin juga nanti ada di depan saya nggak tahu, tapi buktinya udah banyak yang meninggal, puluhan bahkan ratusan. Maka saya singgung di depan tadi, mana pendeta yang suka buat mujizat? Kalau sudah waktunya Tuhan Bapak Ibu, di sini kita belajar. Oh Tuhan mungkin nggak kasih. Justru di tengah situasi sulit ini apa maunya Tuhan? Nah, itu yang kita pegang. Yang ketiga, kita harus punya pengharapan Bapak Ibu. Bagaimana caranya bertahan dalam penderitaan? Mindset kita diubah. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, kita harus punya pengharapan. Apa pengharapan kita? Langit baru, bumi baru. Dunia bukan rumah kita lagi. Itu khotbah minggu lalu saya singgung. Kita semua pasti akan mati Bapak Ibu, entah dengan corona atau tidak. Bapak Ibu pasti akan meninggal. Hidup yang sesungguhnya itu bukan hidup hari ini. Hidup yang sesungguhnya itu nanti. Hidup di balik kematian, itu hidup kekal. Itulah hidup yang sesungguhnya. Ya nggak apa-apa dengan situasi sulit begini kita menderita. Makanya jangan taruh hati kita di sini. Taruh hati kita di sorga Bapak Ibu. Jangan berteman dengan hal-hal yang fana, berteman dengan hal-hal yang kekal. Siapa dia? Tuhan sendiri. Justru dengan keadaan begini Bapak Ibu, di rumah, situasi sulit, apapun yang terjadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ini kesempatan kita cari Tuhan di rumah. Yang punya masalah dengan keluarga ini saatnya kita mengembalikan keharmonisan itu. Hubungan yang ingin antara bapak dengan anak ini saatnya. Kenapa? Mau nggak mau kita di rumah. Kita belajar mempraktekkan firman itu. Di sini saatnya kita bertobat. Dan saya nggak habis pikir kalau masih ada yang sengaja berbuat dosa. Aduh, dia nggak takut Tuhan. Dia nggak takut Tuhan. Ini saatnya Bapak Ibu sekarang ini. Makanya pindahkan hati kita ke sana. Dulu kalau saya ngomong begini di poin yang ketiga ini ketawain orang. Dikit-dikit surga, dikit-dikit surga. Kita ini masih di bumi Om, nikmati dulu Om, nikmati dulu Pak. Ya udah terserahlah situ. Gak apa-apa. Udah kondisi begini. Apa yang mau dinikmati? Apa yang mau dinikmati Bapak Ibu? Gak ada. Saya ngomong begini baru bisa orang bilang kan, oh iya Pak ya. Iya. Apa yang mau dinikmati? Punya uang pun kita nggak bisa keluar negeri. Mau makan apa juga takut. Iya kan? Mau beli barang mewah nggak bisa dinikmati. Yang udah kena corona nggak bisa beli kesembuhan. Sayang kalau kita tidak pindahkan hati kita ke sana. Mari Bapak Ibu bertahan di dalam penderitaan. Situasi sulit, ya. Sampai kapan Pak? Saya tidak tahu. Dan mungkin makin sulit. Berapa lama Mas? Berapa lama Pak? Saya juga nggak tahu. Solusinya apa? Ya nggak ada solusi. Kita cari Tuhan aja yang kekal. Bertahan Bapak Ibu. Ubah mindset kita. Belajar senang dengan Tuhan. Belajar senang kata sabar. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, pindahkan hati kita ke sana. Saya percaya kita baru bisa menikmati hidup. Kita baru bisa merasakan damai yang melampaui segala akal. Di apapun keadaannya kita indah gitu. Ya bersyukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan. Tidur pun nyenyak, makan apapun juga enak. Kenapa? Ya karena kita punya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kiranya firman hari ini memberkati kita semua.
pujian, jaga aku Tuhan dalam kebenaran. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Jagaku Tuhan, jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Ku percaya Tuhan, ku percaya Kau setia, pegang tanganku, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih Pak, kiranya firman hari ini memberikan kami kebenaran yang baru. Kami mau belajar menjadi orang-orang yang bertahan dalam penderitaan hari ini. Kami tetap percaya bahwa Tuhan itu baik, dan bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan itu baik. Dengan kondisi hari ini pun kami tetap percaya Tuhan itu baik. Bersyukur buat firman hari ini memberikan kami kekuatan yang baru untuk kami tetap bertahan dalam penderitaan kami, sehingga sampai pada kesudahannya kami layak menerima mahkota itu Bapak. Terima kasih Bapak. Nah, Bapak akhiri pemberitaan firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baru saja kita menikmati pemberitaan firman Allah yang saya rindukan akan menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih untuk Pendeta Muda Yeri yang sudah menjadi berkat bagi kita pada pagi hari ini. Sebelum saya akan menyampaikan doa syafaat dan doa berkat, ada pengumuman yang saya ingin sampaikan, yaitu mengenai ibadah Jumat Agung. Dengan sendirinya ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan seperti apa yang kita lakukan pagi ini. Jadi mungkin kalau yang di Jemaat GBJKO seksi kerohanian akan mempersiapkan liturgi, dan nanti kami akan memberitakan, bagian kami adalah memberitakan firman Allah. Jadi ibadah Jumat Agung untuk yang di GBJKO
kita bisa mulaikan jam 8 pagi. Sementara untuk GBT Kayu Agung dan GBT Palembang bisa mulaikan jam 9, atau bisa juga kalau kita bisa pagi, kita mulaikan jam 8 pagi. Jadi nanti ada rangkaian ibadah, ada puji-pujian, kemudian ada firman Tuhan, dan satu lagi, karena itu Jumat Agung, kita juga akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Lalu caranya bagaimana? Buat Bapak Ibu, kami harapkan Bapak Ibu akan menyediakan anggur dan juga roti. Kalau tahu mungkin di gereja Pasar Perumnas ada hosti. Nanti saya minta pengurus supaya bisa mengambil untuk hosti itu bisa dibagikan. Kalau tidak, kita bisa juga pakai roti tawar yang kita potong kecil-kecil. Kemudian anggur, kalau toh tidak ada gelas kecil, gelas besar juga tidak apa-apa, tapi kita mungkin isi sedikit saja untuk kita perjamuan kudus. Ya, jadi nanti setelah pemberitaan firman Allah seperti biasa, kita nanti akan mengadakan perjamuan kudus. Baik di Kayu Agung, demikian juga di Palembang. Kami dengan keluarga, dengan anak-anak kami akan mengadakan di sini, dan kami akan memimpinnya secara bersama-sama. Saya rasa itu pengumuman yang saya bisa sampaikan kepada kita sekalian. Sekali lagi, seperti yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, biarlah acara yang seperti ini boleh mengobati kerinduan, kangennya kita. Gembala sidang dengan jemaat, jemaat dengan jemaat. Saya rindu ini akan memberkati kita semua, baik yang di Palembang, baik yang di Kayu Agung. Kami keluarga hamba Tuhan juga berada di dalam perlindungan Tuhan. Jangan lupa kita terus akan berdoa untuk suasana seperti ini. Saya yakin segala sesuatu terjadi seizin Tuhan, dan semuanya Tuhan hanya ingin supaya kita ini semakin benar di hadapan Allah. Puji Tuhan, biarlah pengumuman ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari, untuk mengakhiri ibadah ini, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, puji syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama melaksanakan apa yang kami rindukan, walaupun kami dibatasi dengan jarak, kami dibatasi dengan keadaan yang tidak seperti biasanya, tetapi ini tidak bisa menutup kerinduan kami, membatasi kerinduan kami untuk kami menghampiri Engkau. Terima kasih Bapak untuk pelayanan streaming hari ini. Tuhan memberkati kembali hamba-hambamu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kembali jemaat Tuhan, baik yang di Kayu Agung, GBJKO, Kayu Agung GBT, demikian juga GBT yang ada di Palembang. Tuhan akan memberkati pengurus jemaat, Tuhan akan memberkati. Terima kasih untuk rahmat dan anugerah Allah yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami sekalian. Pada kesempatan ini kami berdoa juga ke saudara kami yang saat sehari-hari ini dalam kondisi kurang sehat. Kiranya Tuhan juga akan memberkati saudara kami semuanya. Tuhan akan berikan pertolongan, Tuhan akan sembuhkan mereka semua. Sekali lagi Bapak, berkati kami di saat kami berada di rumah, untuk kami membangun kebersamaan, kami membangun kekeluargaan, kami membangun kasih, cinta kasih, sehingga selesainya dengan situasi ini kami akan lebih berkenan di hadapan Tuhan. Kami akan lebih menjadi anak-anak yang berkenan di hati Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Kami berdoa juga untuk ibadah Jumat Agung. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hamba-hamba-Mu yang dipersiapkan Tuhan akan pakai, sehingga Jumat Agung
dengan keberadaan yang seperti ini pun kami tetap akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak untuk rahmat dan anugerah Allah yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami sekalian. Dan kami tutup ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapak. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan pagi ini. Pulanglah dengan sejahtera. Kasih setia Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus dalam penghiburan kekuatan Roh Kudus disertakan di antara kita semua dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya berkat Tuhan akan berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.